Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Najwa Zikri dengan NIM 240863009, jurusan Ilmu Komunikasi kelas B dengan mata kuliah Pengantar Kajian Media dan Budaya. Pada hari ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji, yang mana yang berjudul dengan konsep dan perkembangan berbagai media. Pertama kita akan membahas sejarahnya, yang mana dulu itu ada 4 era. Yang pertama adalah era lisan, yang kedua era tulisan, ketiga era percetakan, dan terakhir adalah era teknologi. Pertama kita akan membahas sejarah tentang era lisan. Nah, era lisan ini merujuk pada periode sebelum penemuan tulisan dan media cetak, di mana komunikasi dan penyampaian informasi dilakukan secara verbal. Pada masa ini, masyarakat sangat tergantung pada tradisi lisan dan pengajaran secara langsung untuk menyampaikan pengetahuan seperti sejarah, budaya, serta ajaran agama maupun hukum. Pada perkembangan ini, era tulisan mulai sekitar tahun 1401 yang menandai awalnya muncul tulisan di dunia. Bentuk-bentuk hasil dari era ini adalah termasuk cap-cap tangan yang ada di gua, serta lukisan yang dinding di gua, serta tanah liat juga. Seorang ahli menyatakan tujuan penulisan di gua dinding ini adalah untuk menyampaikan informasi yang dapat dipahami pada masa tersebut. Lanjut ketiga itu adalah media percetakan. Media percetakan ini mencatat bahwa muncul pada tahun 1450 ketika Johann Gutenberg mencetakkan mesin pertamanya. Setelah penemuan ini, muncul era penny purse pada tahun 1833 yang berupaya mengembangkan teknologi cetak yang telah diperkenalkan oleh Gutenberg. Era percetakan menandai bahwa munculnya perubahan besar yang ada dalam komunikasi dan budaya. Penemuan mesin oleh Gutenberg mengubah cara informasi disebarkan, sehingga literasi dan pengetahuan lebih banyak diakses oleh lebih banyak orang. Yang keempat adalah era teknologi, yang mana dalam era ini adalah munculnya perkembangan baru, yaitu adalah perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi, informasi, merubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan secara keseluruhan. Era ini tidak hanya berdampak pada sektor industri, tapi juga mempengaruhi budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan hampir semua aspek kehidupan dalam manusia. Lalu selanjutnya kita masuk ke buku, majalah, dan surat kabar, yang mana buku ini adalah media penyampaian informasi, pengetahuan, hiburan yang berkembang pada zaman kuno. Penemuan kertas dan mesin cetak Gutenberg pada abad ke-15 memungkinkan produksi massal buku. Meskipun teknologi terus berkembang, buku tetap menjadi sumber untuk mencari informasi dan pendidikan. Kini e-book hadir sebagai alternatif yang lebih mudah diakses. Selanjutnya kita masuk ke majalah. Majalah adalah media massa cetak yang terbit secara berkala dengan konten yang telah disesuaikan dengan tema dan segmen pembaca tertentu. Lalu kita masuk ke media kabar, yang mana ini adalah media cetak harian yang menyajikan berita terkini tentang berbagai topik seperti politik, ekonomi, budaya, dan olahraga. Di Indonesia, surat kabar itu muncul pada abad ke-18 yang dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk ke musik dan radio. Yang mana kita tahu musik itu adalah yang dikombinasikan oleh vokal, nada, dan juga instrumental yang harmoni, yang mana hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengekspresikan hal emosional kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam radio. Radio ini adalah cara menyampaikan informasi atau komunikasi lewat udara antar ruang antariksa sebagai bahan antara medium. Ya, bentuk umum sistemnya adalah sebuah pemancar memancarkan dayanya melalui antena ke arah yang dituju dalam bentuk gelombang elektromagnetis. Penggunaan radio ini sebagai media pendidikan cukup efektif karena radio memiliki jangkauan yang luas. Penduduk yang buta huruf dapat mendengarkan dan mengetik secara efektif dan informasi-informasi yang dengan bahasa lisan, yaitu melalui radio. Jadi kita masuk ke TV dan film. Mana TV adalah media komunikasi massa yang menyajikan informasi dalam bentuk audiovisual, menjadikan lebih unggul daripada radio. Lalu ada film. Film adalah seni visual menyampaikan cerita melalui gambar secara bentuk hiburan, edukasi, dokumentasi. Membuat film ini lebih mudah diakses dan menjadi bagian dari kehidupan modern. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep media internet, yang mana media internet ini merujuk pada platform digital memfasilitasi tukaran informasi antara interaksi antar pengguna jaringan lokal. Karakteristik media dalam internet ini membedakan media internet dari media tradisional dan memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam produksi dan distribusi konten. Kita masuk ke perkembangan media internet. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1960-an, kemudian berkembang menjadi jaringan global. Pada tahun 1990-an, Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web, menjadikan internet sebagai sumber informasi utama. Pada awal tahun 2000-an, media sosial seperti Facebook, Twitter, muncul mengubah cara manusia berkomunikasi, berbagai informasi, dan membentuk komunitas serta berpengaruh pada politik, ekonomi, dan budaya.
Yang bisa kita ambil dari sini adalah kita simpulkan bahwa perkembangan media komunikasi dimulai dari era tulisan, lisan, percetakan, dan teknologi ini sangat memudahkan kita dalam menyampaikan informasi. Dan lebih efektif lagi, apalagi di era sekarang sudah muncul mana era teknologi, yang mana kita akan lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan. Lalu berbagai seperti bentuk media seperti buku, surat kabar, majalah, radio, film dan TV, dan internet yang terus berkembang, sering kemajuan teknologi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya. Sekian penjelasan respon materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.